Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman udah pada hadir di acara hari ini. Dan ini meetup kita yang 10 ya. Amazing juga tadi Giri bilang ini meetup kita yang 10. Wow. Di sini saya akan coba bawain tentang Kiali. Kiali ini salah satu service visualization buat Istio. Saya nggak bawain topik yang fancy-fancy, jadi simpel aja di sini, dan bukan berarti di sini saya lebih tahu daripada teman-teman. Ya mungkin kebetulan belajarnya lebih duluan aja gitu. Oke, perkenalkan nama saya Yusuf Hadiminata Sutandar. Jadi saya expect kalau misalnya saya presentasi bisa di-mute dulu handphonenya, jangan megang handphone misalnya. Oke, sorry. Kayaknya saya udah agak kurus nih, saya modify dulu sebentar. Gak bisa mas itu. Setelah di bisnis ada makin kurus. Iya. Sip. Nah, udah pas. Oke. Jadi sebelum saya masuk ke Kialinya dulu, saya akan bahas tentang apa itu Istio ya. Karena Kiali ini kan sebenarnya adalah service visualization buat Istio. Nah, Istio sendiri itu adalah service mesh gitu. Ada yang pernah pakai Istio di sini? Istio? Simbanya udah katanya. Istio siapa, Mbak? Beneran belum ada yang pernah pakai? Oke, Istio ini ada dua produk. Pertama adalah produk Istio yang hanya buat service mesh saja, dan kedua yang CNI atau Container Network Interfaces. Nah, kita bisa enable service mesh-nya doang, atau kita mau pakai CNI-nya si Istio juga, yaitu buat gantiin Flannel, Calico, ataupun Container Network Interface yang lain. Gitu. Nah, Istio sendiri, saya akan coba bahas detail di sini. Istio adalah secure automatically your services through managed authentication, authorization, and encryption, serta bisa digunakan sebagai observer. Nah, sebenarnya Istio ini hampir mirip kayak tools buat network segregation. Tapi kalau di di traditional network itu biasanya kita pakai NSSEC atau kita pakai teknologi lain gitu misalnya. Nah, Istio ini khusus dibuat memang untuk Kubernetes dan OpenShift gitu. Nah, selain bisa digunakan buat service mesh, si Istio ini juga bisa digunakan untuk mengkontrol. Kontrol itu maksudnya untuk circuit breaker. Kalau teman-teman dulu pernah pakai Netflix circuit breaker, nah ini versi modernnya daripada si Netflix circuit breaker. Nah, kita bisa melakukan blue deployment, kita bisa, misalnya kita punya 2 POD, kita bisa arahin POD versi 1 itu hanya diberikan load 80%, versi 2-nya kita berikan load 20%, jadi bisa sebagai load balancing juga, dan masih banyak lagi fiturnya sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah enterprise, baiknya sih bisa menggunakan service mesh-nya si Istio gitu, karena kebutuhannya pasti akan semakin tinggi buat network segregation dan visibility di networking-nya si Kubernetes atau container. Nah, si arsitekturnya sendiri, Istio dibagi jadi 2 bagian. Pertama adalah data plan, yang keduanya adalah control plan, di mana data plan ini berfungsi untuk compose set of the intelligent proxy atau envoy proxy. Jadi di bagian data plan ini itu fungsinya sebagai yang handle traffic gitu. Nah, kontrol ini lebih ke arah kita melakukan routing decision gitu. Jadi hampir mirip dengan switch secara harfiah. Ada control plan, ada data plan-nya. Control plan-nya itu lebih ke misalnya SDN controller. Nah, data plan-nya adalah ya traditional switch yang bisa dikontrol melalui SDN gitu. Jadi cuman di Istio ini berbentuknya software, bukan traditional hardware lagi, dan kita bisa implementasikan dengan mudah dan dengan biaya yang murah juga, karena ini open source ya, kita nggak perlu investment di sisi hardware dan sebagainya. Tapi Istio ini memang hanya khusus buat Kubernetes atau container. Oke, lalu di Istio ada namanya sidecar injection. Tadi Mas Imre udah sempat bahas sedikit sidecar injection. Basically, sidecar injection itu berfungsi untuk menghandle traffic
baik itu inbound ataupun outbound dari suatu kontainer atau POD gitu. Jadi kalau misalnya kontainer kita aktifin sidecar injection-nya, itu seakan-akan kalau misalnya kita OC get POD, kubectl get POD, itu akan keluar seakan-akan konten POD-nya itu ada 2 replika set. Padahal sebenarnya satunya lagi itu adalah khusus buat networking-nya atau proxy-nya gitu. Nah, saya masuk ke introduction dari Kiali dan Maestra Project. Jadi background dari Kiali ini sendiri adalah microservices architecture break up the monolithic into many smaller pieces that are composed together ya. Jadi awalnya kan kita develop aplikasi itu berbentuk monolitik. Sekarang arahnya lebih ke microservices dan kita bisa menggunakan API gateway biasanya untuk komunikasi business logic antar microservices. Terus cuman API gateway ini mempunyai beberapa kekurangan, misalnya kita nggak bisa melakukan routing decision dan lain sebagainya, sehingga diciptakanlah si Kiali ini gitu. Nah, Kiali ini sebenarnya adalah open source project-nya si Red Hat dan si ICO-nya sendiri open source project-nya si Google ya kalau nggak salah, benar nggak? Google dan IBM. Oke. Simbanya tahu banget kayaknya. Oh, oke. Nah, fungsi utama dari si Kiali ini sendiri adalah, Kiali itu untuk memprovide service service mesh di platform level, jadi bukan di hardware level ataupun di software SDN level. Jadi ini service yang lebih deep lagi yang memang disesuaikan untuk kebutuhan microservices. Nah, lalu apa bedanya sih Kiali dengan Maestra? Jadi di sini kalau kita lihat ada 2 tools ya. Yang pertama adalah Kiali, keduanya Maestra. Nah, Kiali ini adalah tools service mesh visibility yang dikembangkan sama si Red Hat ya. Nah, cuman si Red Hat juga mengembangkan tools namanya Maestra. Bedanya apa? Sebenarnya sama aja Maestra antara Kiali, cuman yang membedakan adalah integrasi dengan open tracing tool-nya sama monitoring Grafana gitu. Kalau misalnya kita install Kubernetes dan kita install Istio, lalu kita install Kiali di atasnya, itu kita harus mengintegrasikan manual Jigger-nya dan juga open tracing-nya pakai Jigger ya, dan Grafana-nya. Cuman kalau misalnya kita install di OpenShift menggunakan Maestra, ini implementasinya bisa disimplify. Jadi pada saat kita install Kiali itu udah terintegrate dengan Jigger dan Grafana. Nggak perlu pusing-pusing lagi buat ngarahin Jigger URL-nya di mana, Grafana-nya di mana. Nah, itu sih yang membedakan. Jadi sebenarnya engine-nya juga sama. Gitu. Nah, sebelumnya, kalau misalnya kita mau melakukan routing decision in traditional way, biasanya kita pasang proxy ya, baik itu mode proxy, mode JK, or mode reverse proxy di Apache atau Nginx, lalu kita bisa melakukan beberapa decision di situ. Misalnya, kalau aksesnya ke /app1 diarahin ke server A dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalnya di service mesh itu lebih kompleks, makanya kita membutuhkan namanya teknologi yang memang bisa mengakomodir kebutuhan routing decision di service mesh. Jadi kalau kita lihat perbedaannya sekarang seperti ini ya. Yang bagian biru ini adalah sidecar. Sidecar itu isinya sebenarnya cuma proxy doang, hampir mirip dengan proxy yang ada di secara harfiah, dalam artian proxy secara harfiah kan kita bisa pakai Nginx atau Apache ya, dengan mode proxy dan sebagainya. Itu cara kerjanya sama, karena teknologi proxy-nya mereka menggunakan Envoy proxy. Jadi by default Kubernetes memang menggunakan Envoy proxy. Beda dengan OpenShift yang pakai HA proxy. Nah, proxy-nya ini fungsinya buat nge-handle traffic inbound dan outbound dari si POD-nya atau microservice-nya. Jadi kalau dilihat di gambar ini, bagian kirinya adalah microservice-nya dan ditempelin sama si Envoy proxy-nya gitu. Jadi semua traffic di-handle sama si Envoy proxy dan digunakan buat komunikasi ke yang lain. Hampir mirip dengan API gateway sebenarnya. Nah, secara detailnya seperti ini. Jadi di bagian data plan-nya terkait dengan east-west traffic, di situ ada namanya sidecar proxy atau sidecar injection yang berbasis Envoy proxy. Nah, si Kiali ini atau ICO itu melakukan proses observing dan tracing dari si proxy. Karena proxy ini ibaratnya kayak man in the middle gitu.
dia bisa tahu traffic yang keluar itu apa saja dan traffic yang masuk itu bentuknya seperti apa. Gitu. Protokolnya HTTP Google RPC atau HTTPS itu dia bisa tahu semua. Makanya dia bisa melakukan observasi. Nah, fungsi dari observasinya apa aja? Itu macam-macam. Kita bisa menggunakan buat troubleshooting. Misalnya dari microservices A ke microservices B itu misalnya kita punya 3 microservices saling terhubung, kita bisa melihat sebenarnya bottleneck-nya ada di mana microservices-nya. Karena dari Kiali ini kita bisa melihat, bisa nge-tracing respon time dari masing-masing microservices itu seperti apa gitu. Dan kita bisa melihat juga load-nya ini pembagiannya seperti apa. Nanti akan ada beberapa contohnya. Nah, salah satu fitur dari Kiali adalah bisa melakukan topologi view. Nah, ini berguna banget untuk tim security terutama, atau buat tim application, supaya mereka bisa tahu dan aware sebenarnya microservices kita topologinya seperti apa. Apa namanya, kontainer A itu connect-nya kemana aja, kontainer B connect-nya kemana aja, itu bisa kelihatan dari si apa namanya Kiali ini. Nah, ini juga berguna buat threat modeling. Kalau misalnya teman-teman terbiasa untuk develop aplikasi dan aware terhadap security, itu biasanya sebelum kita desain aplikasinya, kita harus punya threat modelingnya dulu. Supaya kita bisa lihat data flow-nya itu arahnya kemana. Gitu. Misalnya dari kontainer A ke kontainer B dan kontainer C, cuman dari kontainer C dia bercabang ke F dan G misalnya, itu kita harus punya visibility-nya. Supaya nanti kalau misalnya terjadi data breach, kita bisa tahu ini sebenarnya kebocoran datanya ada di sebelah mana gitu. Jadi buat saya pribadi sih topologi view ini sangat ngebantu banget buat menganalisa sebenarnya communication protokol apa aja sih yang dipakai antar microservices dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya dari graph visualization-nya si Kiali. Kelihatan nggak? Dia ada punya beberapa model graph visualization. Pertama berdasarkan graphing, lalu berdasarkan workload, dan service graph. Sebenarnya ada satu lagi kombinasi antara service dan application seingat saya, cuman nggak saya tampilin di sini. Nah, ini contohnya di sini saya punya satu aplikasi namanya Product Page. Product Page ini sebenarnya hanya saya lupa. Ini hanya website yang menampilkan buku dan informasinya gitu. Nah, si product space ini itu connect ke 2 microservices, yaitu ke microservices namanya review. Jadi si bukunya ini ada reviewnya dan si reviewnya ini ada di handle sama 3 POD atau 3 kontainer, yaitu yang versi sama versi 1, versi 2 dan versi 3 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau rilis aplikasi, kita bisa lihat misalnya yang versi 1 ini yang model lama ya, itu hampir semua atau major load itu diarahin ke versi 1. Nah, kita bisa punya visualisasi nanti di sini. Di garisnya sini nanti kita bisa melihat berapa persen traffic yang dilewatin, yang diarahin ke versi 1 dan berapa persen yang diarahin ke versi 2 dan versi 3 gitu. Jadi benar-benar ngebantu kita buat troubleshooting, karena si Kiali ini juga nanti bisa melihat kalau misalnya ada salah satu dari POD yang terkait dengan review ini ada problem, misalnya nggak bisa diakses atau apa, dia kasih visualisasi warnanya merah gitu misalnya, atau orange kalau misalnya dia hanya bisa menghandle 50% dari request yang dia terima gitu misalnya. Nah, berikutnya adalah Kiali ini juga bisa menampilkan healthing dari aplikasi yang tadi saya infoin ya. Kalau kita lihat di sini, aplikasi yang versi 1 itu warnanya merah, dan kalau kita lihat di bagian kanannya itu hampir sekitar 70% itu request-nya fail. Tapi awal-awalnya ini kalau kita lihat request-nya nggak fail ya. Jadi ini dibacanya dari kiri ke kanan. Hijau ini berarti HTTP code-nya responnya 200 misalnya, dia bisa men-serving request dengan baik. Tapi kalau yang merah ini bisa not found atau 503 internal server error dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat visualisasinya microservices yang mana, yang versi berapa itu sedang mengalami kendala gitu misalnya. Nah, ternyata di sini yang versi 2 dan versi 3 sedang mengalami kendala, dan yang versi 1-nya ini masih bisa menghandle request. Nah, selain itu,
kita juga bisa ngelihat detail dari performance tiap-tiap kontainernya atau POD-nya. Jadi dari panel sebelah kanannya si Kiali, kita bisa klik microservices mana yang kita mau lihat, dan dia akan nampilin berapa persen HTTP code yang dihandle sama yang bisa diproses sama si microservices tersebut. Gitu. Nanti detailnya akan kita lihat di demonya. Dan mereka menggunakan protokol apa buat komunikasinya. Jadi di sebelah sini kita bisa ngelihat, oh ternyata komunikasi dari kontainer A ke B menggunakan HTTP, dari B ke C menggunakan Google RPC, terus dari C ke D menggunakan REST API misalnya. Itu kita bisa lihat. Nah ini berguna buat tim security gitu, untuk mengetahui sebenarnya traffic jenis apa sih yang lewat antar kontainer tersebut. Nah, selain itu juga kita bisa memonitoring performance dan availabilitas dari microservices kita. Jadi, kita bisa lihat berapa persen traffic yang berhasil dihandle, dan saat ini dia sedang menghandle berapa concurrent request per second, misalnya. Nah, itu bisa ditampilin semua dari si Kiali. Dan berbentuk metrik. Jadi, dia mengcapture raw datanya dan dimasukin ke Grafana, lalu divisualisasiin di Kiali lagi. Jadi backend-nya sebenarnya ada Grafana juga buat monitoring inbound dan outbound-nya. Nah, berikutnya adalah Kiali distribute tracing ya. Jadi seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, si Kiali ini by default sudah integrate dengan Jaeger. Jaeger ini adalah open tracing tools software yang bisa kita gunakan buat melakukan analisa basic ya, karena Jaeger ini tidak menggantikan application performance monitoring yang kompleks, yang punya fitur enterprise. Nah, at least dengan Jaeger ini kita bisa tahu aplikasi kita itu respon time-nya berapa second gitu misalnya. Terus pada saat kita breakdown, kita bisa lihat misalnya ada satu aplikasi yang respon time-nya tinggi gitu, kita klik, terus kita lihat ini ternyata bentuk request-nya seperti apa gitu yang menyebabkan latensinya tinggi. Misalnya pada saat query ke database atau generate report, itu ternyata memang menghasilkan respon time yang tinggi gitu, karena mereka masih menunggu data balikan dari database. Jadi kita bisa tuning di bagian situnya, di bagian query-nya misalnya. Nah, jadi hampir mirip dengan application performance monitoring, cuman masih dalam yang sifatnya basic lah. Dan kebanyakan hanya protokol-protokol standar aja yang dihandle, nggak kayak application performance monitoring yang bisa handle banyak dan macam-macam protokol. Nah, yang menarik adalah pada saat kita deploy aplikasi kita di Istio atau kita sudah aware dengan service mesh, ada beberapa hal terkait dengan compliance dari si Istio-nya. Nah, si Kiali ini bisa helping kita buat melakukan validasi terhadap Istio object seperti destination rule. Destination rule ini maksudnya kita ngarahin dari ingress gateway itu ke, kalau diakses /app1 itu ke arah mana gitu. Terus service entry, virtual service, dan sebagainya. Jadi si Kiali juga bisa menjaga compliance dari konfigurasi si microservices-nya. Oke, nah pada saat kita bermain dengan Istio, tadi kan saya udah cerita kalau misalnya Istio bisa ngebantu buat circuit breaker. Jadi kita bisa nge-load balance suatu aplikasi 70% ke kontainer A, 70% ke kontainer B, di mana kontainer A dan B sama-sama web server misalnya. Nah, kalau misalnya kita pakai Istio, itu kita harus configuration file-nya. Nah, cuman di Kiali itu disimplify. Jadi untuk pengaturan load balancer-nya itu bisa based on wizard, dan ini sifatnya GUI ya. Nah, ini komparasinya. Kalau misalnya kita mau nge-load balance si suatu aplikasi, kalau misalnya kita menggunakan Istio doang, nggak pakai Kiali, ya kita mesti coding ini. Gitu ya, kita mesti ambil contohnya dari internet, kita edit lagi, kita apply misalnya. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai Kiali tinggal scroll doang, gitu. Sangat simple. Nah, ini juga sama ya, terkait dengan routing wizard-nya. Dia mensimplify proses dari routing decision si Istio. Nah, yang menarik adalah kita bisa melihat animasi traffic-nya. Ini sebagai visualisasi aja sih, kalau misalnya aplikasi kita ada traffic atau enggak, gitu.
Nah, sebelum untuk pertanyaan nanti ya Ya, digabung. digabung. Oke. Saya ada sedikit demo, cuman mudah-mudahan VM saya udah up. Jadi pada saat tadi saya nyalain laptop, saya mau akses demo saya kok nggak bisa gitu. Saya SSH, ternyata VM-nya mati. Barusan saya udah nyalain lagi. Kita lihat ya, VM-nya udah back to normal atau enggak. Kebetulan saya pakai OpenShift di sini. Bisa aku BCTL juga. Oke, sepertinya sudah running, cuman ada satu kontainer yang fail di sini, dan ini adalah justru titik masuknya buat aplikasi saya. Cuman nggak apa-apa, saya coba jelasin dulu bentuk demo seperti apa yang mau saya sampaikan di sini. Yang ini. Nah, teman-teman kalau misalnya main Istio pasti terbiasa dengan aplikasi demo Bookinfo ya. Jadi ini aplikasi yang tadi saya coba visualisasiin, bentuknya microservices. Ada satu microservices namanya product page, ini entry point-nya. Lalu ada microservices review. Nah, di sini dihandle oleh 3 POD. Jadi kalau misalnya yang lagi pada saat kita akses terus kita diarahin ke review versi 1, itu reviewnya nggak ada bintangnya. Tapi kalau diarahin ke versi 2, itu warnanya hitam nanti bintangnya. Tapi kalau diarahin ke versi 3, warnanya jadi merah. Gitu. Dan ini ada aplikasi Ruby, microservices juga yang menampilkan detail dari bukunya. Terakhir adalah rating services-nya pakai Node.js. Saya coba cek lagi aplikasinya. Sudah up belum? Belum tentu. Iya. Belum tahu. Ini tadi VM-nya mati soalnya. Oke, kalau enggak langsung saya coba akses saja ke Kiali-nya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, salah satu keuntungannya lagi kalau misalnya kita pakai Maestra, itu bisa authentication-nya bisa integrate dengan OpenShift. Jadi kita nggak punya dua source of authentication. Kita bisa pakai username dan password-nya si OpenShift. Oke, jadi ini dashboard-nya dari si Kiali. Kita bisa ngelihat kita punya project apa aja yang bisa diakses oleh Kiali. Jadi kita bisa limitasi sebenarnya project apa aja yang boleh diakses dan ditampilkan oleh si Kiali. Saat ini saya punya 5 project, yaitu Mesh Arena, Hipstars, Shop, dan Istio System. Nah, kebetulan aplikasi demo saya di sini. Jadi pada saya klik di bagian sini, di bagian 12 application, ini kita bisa ngelihat kita punya microservices apa aja dan statusnya apa aja. Nah, di sini kalau kita lihat ada load generator, ini kayak aplikasi buat stress test supaya bisa ngesimulasiin traffic. Dan kayaknya udah hidup nih si front end-nya. Let me check. Yeay, sudah hidup. Nah, kita akan coba lihat grafiknya dulu ya, yang pertama kali kita lihat. Kalau kita lihat di sini, grafiknya versi modelnya bisa kita rubah-rubah, misalnya version dan app graph, service graph, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat detailnya, misalnya percentage request per second-nya berapa banyak, dan di sini kita bisa lihat, kita bisa enable beberapa tambahan informasi seperti traffic animation dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini masih belum ada belum ada yang akses, jadi masih kosong. Nah, sekarang kalau misalnya saya coba generate beberapa traffic, simple aja pakai curve. Nah, nanti akan tampil di sini. Ini saya hide dulu.
masih iya, masih refresh, biarin dulu deh. Nih hipster. Biar muncul sendiri. Kalau nggak muncul sendiri nggak keren ntar. Nah, muncul sendiri kan dia. Jadi pada saat saya coba akses, kita bisa melihat trafficnya itu mulai masuk dari front end, ini Visio Ingress Gateway masuk ke sini. Terus ini adalah microservices pertama yang handle, dan dia mengarahkan request-nya itu ada ke card services juga, ada ad services, currency, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya mau diakses aplikasinya, sebenarnya tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya cuma seperti ini. Kita bisa klik di bagian sininya. Ini cuma dummy online shop doang. Nah, kalau misalnya saya stop aksesnya, di sini kan proses dari apa sih namanya, generate dummy traffic-nya kan saya stop. Nanti otomatis kalau kita lihat di Kiali, itu akan hilang juga. Gitu. Nah, ini biarin saya jalanin aja. Nah, yang saya mau kasih lihat di sini adalah kita bisa klik di bagian sini, dan kita bisa show pen-nya, dan kita bisa lihat sebenarnya tipikal request-nya seperti apa. Gitu. Ternyata ada Google RPC protokolnya sama HTTP yang dipakai. Dan kita bisa klik kanan di bagian microservice-nya untuk bisa lihat lebih detail. Nah, ternyata aplikasinya statusnya health, dia bisa menghandle traffic dengan baik, dan kita bisa melihat status traffic-nya di sini. Kita bisa lihat metriknya. Nah, belum tergenerate kayaknya. Dan kita bisa trace juga. Nah, ini yang saya bilang integrasi automatically ke Jigger. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada satu request, dan kita bisa breakdown request-nya. Ups, kecilan. Jadi, ini yang kita gunakan buat analisa kalau misalnya aplikasi kita lambat. Nah, kalau kita klik kanan di sini, kita bisa lihat inbound metriknya seperti apa. Nah, ini baru tergenerate. Jadi, request-nya memang masih kecil banget. Grafiknya juga masih growing. Pada saat kita stress, dia akan otomatis request per time-nya atau request per second-nya akan otomatis increase juga. Cuman di sini karena saya cuma generate dummy traffic, grafiknya juga nggak naik jadinya. Oke, jadi ini demo kedua. Demo pertama yang mau saya bawain. Demo keduanya adalah saya akan coba bikin demoin satu aplikasi games. Wow, mana dia browsernya? Nggak bisa diklik. Ke close, nggak apa-apa, saya buka baru. Waktu berapa menit lagi, Mbak? 5 menit lagi? Oke. Mudah-mudahan bisa deh. Sebentar. Mana URL-nya ya? Oke. Oke, kosong. Jadi ini sedikit menarik gamenya. Bukan game sih sebenarnya, tapi menampilkan service mesh ya. Pertama-tama saya akan deploy dulu beberapa requirement-nya. Jadi ini gamenya kayak pertandingan bola sebenarnya. Pertama saya deploy dulu service mesh buat bikin lapangannya. Habis itu saya deploy service mesh buat bolanya. Demo mesh ya. Oke, ternyata lapangannya sepertinya udah ke deploy. Kita lihat. Oke, masih proses. Lapangannya dibikin. Jadi nanti
habis lapangannya saya bikin, saya beli bolanya muncul, habis itu saya bikin pemain dummy, itu microservices sendiri juga, terus saya masukin Messi sama si Pogba nanti buat mainan. Habis itu terakhir, ya itu aja sih. Jadi lebih ke demonstrasi bagaimana service mesh bekerja. Nah, sepertinya waktu saya tinggal 2 menit lagi buat ngelakuin demo ini, jadi sedikit nggak possible, tapi nggak apa-apa, nanti kalau misalnya kita masih punya banyak waktu, kita bisa ngobrol lagi. Saya akan lanjut